Halo guys, kembali lagi bersama kita di podcast BT, Bais dan Tia. Kali ini kita akan ngebahas tentang personal branding ya Is ya. Yoi. Karena personal branding itu zaman sekarang tuh lagi naik-naiknya banget nih. Penting banget nih buat kita untuk membranding diri kita sendiri. Yoi. Dan kita di sini bakal nemenin kalian selama setengah jam atau 30 menit tentunya dengan narasumber yang sangat-sangat kece parah. Kece parah, keren abis, hits di mana-mana nih. Kayaknya followernya kayak diyain tahu sih dulu diyain. Cirebon nih, dari Bukan Cirebon juga. Oh. Yain apa? Malang sampai ke Solo kayaknya nih. Uin itu. Oh, Uin ya, iya. Oh iya, di sini kenalan dulu lah. Kenalan dulu, oke, boleh. Langsung nih, kita udah ada dua narasumber yang sangat cantik-cantik banget karena perempuan semua nih. Langsung aja kenalan nih. Yang pertama ada Kak Widya Octavia. Halo. Say halo Widya, dong. Halo guys semuanya. Nah. Satu lagi Is, ada yang keren, gak kalah keren ini. Wih, iya siapa nih? Ada Kak Hana. Halo Kak Hana. Halo dong. Halo guys. Ais. Suaranya ya dari suaranya udah kelihatan nih kayaknya emang anak-anak ini banget. Iya, anak-anak jaksel jaksel banget, literally gitu. Cuma ya mohon maaf gitu. Maaf. Letaknya di Cirebon. Oh iya. Jadi Oke. mungkin daripada kebanyakan bahasa-bahasa Oke. ini ya langsung aja kali kita nanya-nanya nih tentang apa tadi? Seputar personal branding. Nah, di sini yang pertanyaan pertama yang mau kita tanyakan itu apa sih arti personal branding menurut kalian dari Kak Widya? Kak Widya dulu deh. Mungkin ya. Oke, sebelumnya mohon maaf ya teman-teman. Jadi menurut aku pribadi personal branding itu sendiri adalah dimana kita mempunyai branding untuk diri sendiri. Jadi kayak kita mempunyai sebuah ciri khas, seperti membrandingkan diri sendiri tentang ciri khas kita itu seperti apa, entah itu dari segi manapun. Kayak contohnya misalkan kita mengembangkan passion kita, mengembangkan bakat kita, dan orang-orang tahu kita melalui personal branding kita sendiri. Misalkan nih kita bisa nyanyi, nah orang-orang tahu kenal kita karena kita bisa nyanyi, kayak gitu sih menurut aku pribadi. Oke, thank you banget nih penjelasan menurut Kak Widya. Sekarang menurut Kak Hana nih, apa sih personal branding itu gitu? Saya setuju sih dengan pendapat Kak Widya perihal personal branding gitu ya. Tadi saya setuju sih dengan apa yang dikatakan oleh Kak Widya gitu ya. Menurut saya sendiri sih personal branding itu apa ya, sebuah proses pembentukan gitu buat kita tuh ngenalin ciri khas kita terhadap masyarakat gitu. Apa nih skill yang kita punya. Nah, kita tuh harus bisa show up di situ. Mungkin seperti itu sih personal branding menurut saya sendiri. Seperti itu teman-teman. Oke. Keren juga nih. Menurut pendapat kamu sih seperti apa? Oh, nanti aja. Itu ada itu skip. di belakang aja. Di belakang layar. Nah, lanjut. Yang kedua nih, saya mau nanya lagi Kak, boleh nggak nih? Masih Boleh dong. santai kan? Boleh. Ya. Santai, emang nggak ada yang rusuh di sini. Oke. Ya, seberapa penting sih personal branding buat kalian nih dari Kak Hana dulu ya gantian. Gimana? Seberapa penting gitu personal branding buat kita nih. Menurut saya sih penting gitu ya personal branding, apalagi di umur anak-anak remaja lah menuju dewasa gitu, penting banget sih biar kita bisa ngenalin diri kita gitu. Apa nih yang kita suka kira-kira. Terus habis itu lakuin lah dan apa yang tadi saya katakan di awal, kita harus bisa show up gitu. Itu salah satu bentuk salah satu bentuk buat kita personal branding kita gitu, menunjukkan apalagi ke di masyarakat. Lingkungan gitu. akademisi seperti kita, Iya. di mana Nah, betul. berlomba-lomba untuk show up gitu ya, biar kayak ya kita punya nama punya gitu. nama ya ibarat tuh. Oh, Kalau mau nyari yang fuckboy. enggak, mau nyari yang misal lucu-lucu kayak gini, Kak Hana gitu misal gitu. Atau kayak yang misal nyanyi-nyanyi atau apa, atau puisi-puisi Ada atau Kak Atia kata-kata, nih, ada gitu. Kak Atia, ada Kak Widya gitu. Jadi punya ciri khas sendiri gitu. Benar. Nah, itu sih simpelnya kalau personal branding mungkin. Iya, Sekarang menurut Kak Widya, iya gimana nih Kak? Oke, setuju banget sih sama pendapat Kak Hana tadi tentang pentingnya personal branding kan ya. Kalau menurut aku pribadi personal branding itu udah kayak ibaratkan kayak ajang untuk kita eksistensi gitu, kayak mengenalkan diri kita ke orang lain, ke publik gitu, tentang ciri khas kita itu apa gitu. Jadi kayak
penting banget emang menggali passion kita minatnya di mana, bakatnya di mana, dan ditunjukkan ke orang lain. Kita juga sebisa mungkin harus bisa show up gitu. Jadi penting banget lah pokoknya, apalagi kita kan sekarang di era serba sosmed ya gitu. Apalagi kalau kita branding diri kita ke sosial media itu kan wah bagus banget. Apalagi kalau publik tuh udah suka dengan branding diri kita sendiri, itu pasti bakal banyak manfaat dan kegunaan yang datang untuk diri kita sendiri juga. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Keren banget. Keren banget, emang. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, Jadi kan ini mengenai media sosial. Emang personal branding itu nggak luput dari kita nge-show up-nya tuh pasti di media sosial kan gitu. Sekarang di gempuran era media sosial. Nah, platform media sosial apa yang paling sering kalian gunakan untuk membranding diri kalian sehingga kalian tuh punya banyak followers? Nah, kalau boleh tahu dari ada kan misal sekarang kan media sosial kan banyak nih urutannya, dari misal IG dulu apa TikTok dulu, apa TikTok dulu apa IG dulu atau YouTube atau apa gitu. Iya. Dan dari apa. Dan kalau boleh tahu udah pencapaiannya, maksudnya kayak followersnya gimana dan perubahannya ke kalian sendiri gimana? Oke, mungkin dari Kak Widya dulu deh. Oke, sebelumnya sih menurut aku pribadi masih kayak kurang sih followersnya, tapi ya alhamdulillah lah ya, mungkin sedikitnya orang-orang kenal aku melalui konten-konten aku gitu. Jadi media platform yang paling sering aku pakai sih TikTok sih. TikTok itu yang TikTokers. Tapi ini bukan yang joget-joget ya. Bukan dong, edukasi kayaknya nih. Iya, edukasi. Spill dulu dong nama TikToknya. Oh iya apa? nih. Ya, nama TikToknya udah nama terbaru ya, nih baru aja ganti kemarin, Widi OKT Vivi. Iya. Jadi boleh banget nih kalian semua yang main TikTok di follow ya akunnya. Follow ya guys ya, follow. Iya, follow. Tap. Boleh. Jangan lupa ya follow TikToknya, IG-nya gitu. Oke, tadi Semuanya ya. Spill dulu tadi TikTok. Kayaknya penontonnya udah nih kayaknya. Wah, ngeri semoga juga. ya, semoga ya. Iya. Tapi kalau buat 1M sih belum sih. Cuman ya mendekati. Alhamdulillah, Tapi syukurnya kayak setiap konten, enggak setiap konten sih, hampir banyak kontennya FYP meskipun enggak sampai 1M kayak gitu, enggak sampai MM-an. Cuma ya syukur aja lah gitu. Jadi orang-orang banyak kenal dari situ gitu. Dan kalau misalkan buat di IG sih kalau aku pribadi tuh nggak yang buat bikin konten gitu. Kalau di IG sih buat kayak nampilin kehidupan sehari-hari aja, story sehari-hari. Tapi kadang orang-orang juga pada suka sama, kan kadang aku bikin story kayak tulisan-tulisan kayak gitu. Nah itu suka banyak di repost atau di like sama orang-orang. Nah dari situ sih aku mempersonal brandingkan diri sendiri melalui dua platform itu. Lebih meng-up diri lagi gitu. Nah iya, meng-up diri kayak gitu. Oke. Setelah itu tuh Kak, apa sih kan kayak udah banyak lah yang tahu, yang ngikutin entah itu di TikTok atau di Instagram itu feedbacknya ke kakak sendiri gimana gitu? Feedbacknya sih yang paling dirasain sih seneng kan. Kalau misalkan aku pribadi tuh temanya difokusin ke kayak apa ya, kata-kata sebenarnya. Iya, quotes tuh yang lagi aku rasain, yang lagi aku alamin. Jadi kayak ternyata aku tuh nggak ngalamin itu sendiri, nggak ngerasain itu sendiri. Kita relate sama orang-orang juga. Kan, Relate gitu. sama orang-orang juga, dan orang-orang tuh banyak yang ngerasain kayak gitu. Nah, feedback buat diri aku sendiri sih seneng aja gitu. Kayak ternyata tulisan aku tuh banyak dibaca sama orang, banyak disukain sama orang, dibagiin sama orang-orang, dan bonusnya orang-orang bisa kenal ke diri aku sendiri, dan feedbacknya juga follower sih. Iya. Iya itu. Mungkin belum yang bagaimana, cuman Iya. dari rasa senangnya aja kan jadi semangat konten. Nah, iya itu benar. Benar. Jadi kayak kita itu butuh energi gitu, dan energinya itu para follower kita gitu. Nah, Jadi iya, semakin banyak yang nonton, semakin banyak yang like, jadi kita juga semangat kontennya gitu ya. Betul banget. Oke. Ngeri banget. Thank you banget Kak. Doa kita semoga makin jaya deh kontennya ya. Iya, Makin amin, bisa amin, tembus amin. berapa M nih sampai ke luar negeri kayaknya nih. Amin, Kayak amin, ke Qatar amin. atau ke Afrika gitu. Dubai. Amin. Oke, sekarang lanjut ke Kak Hana Kak nih, Hana Kak Hana. Tadi pertanyaan apa? Pertanyaannya nih Kak, platform media sosial apa yang paling sering Kakak gunakan untuk membranding diri Kakak sehingga mempunyai followers yang lumayan? Saya tahu nih, soalnya saya ngefans banget sama Kak Hana. Saya juga sama. Nah, Kayak coba. tiap dia ngeposting tuh kayak apa sih, excited banget gitu. Kamu Kayak, ngomongnya tipe nih. pengen nonton sampai akhir tipe gitu. apa Iya, gimana oke. nih? Nah gimana nih Ya, Kak gimana Hana? Kak Hana? Platform media
sosial gitu ya yang paling sering digunain itu ya paling kan sekarang lagi ngetren TikTok, paling TikTok sama Instagram gitu kan. Jadi platform media sosial yang sering digunain ini akhir-akhir ini ya itu 2 media sosial sih. Tadi kurang lebihnya sama lah kayak Kak Widya gitu. Yang pertama itu TikTok dan satunya itu Instagram. Tapi kalau di Instagram sendiri sih enggak terlalu begitu aktif, paling tadi kayak Kak Widya paling meng-share kegiatan sehari-hari aja gitu, kayak sama teman-teman di-share kegiatan-kegiatan atau ngampus Bikin dan lain JJ. sebagainya. Enggak sih Kak sebenarnya. Kak Hana ini salah satu penikmat JJ apa penikmat senja nih? Jadi Tapi kayaknya kayak estetik ya muka-mukanya dari estetik, tapi jadi balance antara estetik dengan JJ-nya. JJ tuh JJ itu jadi hidup ya guys kalau kalian belum tahu. keren aku Jaja Jamet. Aduh. Oke, Apa lanjut. lanjut. Lanjut nih ya. Biar cairan. Nah kalau untuk di TikTok sendiri personal brandingnya itu ya mungkin lebih ke kata-kata gitu. Sebenarnya itu sih awalnya cuman dari curhatan-curhatan biasa aja gitu, enggak Dari sampai temen-temen gitu ya. enggak, maksudnya curhatan biasa aja yang dikontenin tuh gitu. Enggak kayak misal kayak benar-benar di planning lah, wah gua nih harus ini FYP nih, enggak gitu sebenarnya. Cuman Iseng-iseng awalnya. iseng-iseng aja, ya betul, iseng-iseng aja. Nah lama-lama salah satu itu ada konten yang FYP gitu. Nah kalau di TikTok itu FYP itu berarti itu viral gitu kan. Oh iya keren juga. Nah itu nembus tuh Pengen viewers gitu. berapa ribu gitu penonton sama, dan yang komennya itu juga banyak banget, dan dari situ jadi kayak semangat buat ngonten gak sih iya, gitu tadi. kan, sayang gitu kan kalau misalkan nggak dilanjutin nih karena udah apa ya Kak, punya privilege lah, punya Iya, privilege banyak. penonton yang udah banyak Bisa gitu kan. nge-live. Nah iya itu soalnya sayang banget biasanya kalau misalkan nggak TikToknya namanya dilanjutin. siapa? Oh iya lupa nih. Oh boleh banget nih buat kalian ya yang punya TikTok, boleh banget Aduh, langsung siapa follow yang denger? bukan Hana namanya Namanya gitu. bukan Hana, tapi namanya Hana. Oh iya namanya bukan Hana tapi Hanu. Nami. Nah, gimana nih? Aduh. Soalnya di TikTok juga ya Kak, kalau misalkan kita udah sekalinya FYP biasanya tuh Nah. FYP lagi. Wih. Betul. Nah Itu cara kayaknya algoritma dari TikTok sendiri sih. betul caranya untuk FYP nih setahu aku gitu ya, itu kita harus bisa apa ya, ketika ada lagu yang viral kita bikin tuh Oh gitu, gitu. diselingin. Tutorial nih guys ya. Iya nih buat kalian nih yang mau kontennya FYP nih gitu. Iya, Nah itu tuh salah satu lagu yang sekarang viral banget di Iya. TikTok, Kemarin lagunya juga saya- Keisha. Kalian ya Itu sih pengen mungkin. gitu. Nah feedbacknya Iya. Kak untuk kakaknya sendiri gitu, maksudnya yang kakak rasain setelah banyak konten kakak yang dilihat oleh publik gitu. Mungkin feedbacknya kayak ngerasa wah ternyata konten aku disukain nih sama banyak orang, dan ngerasa kayak apa yang gue rasain nih ternyata mereka juga rasain, jadi kayak saling bisa sharing di situ juga di kolom komentar. Jadi kita tahu nih gitu, bisa sharing-sharing di situ, bisa punya relasi juga dari situ kayak gitu. Lagi-lagi mungkin. tentang relasi nih. Relasi. Nah ngeri. iya Jadi tema yang kalian ambil tuh sama ya, maksudnya kayak tulisan-tulisan, betul, mungkin kurang lebih Quotes-quotes sama ya. lah. quotes gitu ya. Kalau ini tuh wanita-wanita kuat apa wanita rapuh nih sebenarnya? Wanita overthinkers. Oh, overthinking. Oh, lagi. Overthinkingnya kita dicurahkan ke Nah, tulisan. Wah, iya Tulisan betul. tulisan dan alhamdulillah itu orang-orang tuh suka. Nah, Jadi sebuah itu. karya. Ya Jadi galau personal jadi branding. karya. Nah, Nah gitu. Jadi kayak ya udah itu apa sih? Jadi buat yang denger nih, misal lagi galau jangan dipendam sendiri lah, mending dicurhatin, takutnya FYP kan lumayan gitu Lumayan. ya. Bukan kan? takutnya, alhamdulillahnya. Alhamdulillah gitu. FYP. Nah kalau Iya. emang dianya mau, tapi kalau misalkan orangnya nggak sengaja dan emang nggak pengen terkenal terus tulisannya ke up, kayaknya itu malah takut seperti yang tadi Abah Is bilang. Iya, keren juga. Pengen gitu jadi Kak Widya sama Kak Hana sehari aja. Gimana gitu? Aduh. Tapi Biar FYP terus. Terlalu berlebihan ya sepertinya. intinya buat Kak Wida sama Kana semoga semangat konten terus dan Amin, kontennya amin, itu amin, disukain sehingga mempunyai banyak followers dan Amin, lebih banyak lagi feedback yang Dirasain lah. Di-endorse. dirasain. Terus Amin, amin, udah dapat endorse belum Iya nih? bisa tap 3 kali, tap 3 kali ya sayang ya gitu. Ya, Tapi udah bisa ya kayak udah bisa ya Kak? udah bisa, Bisa, udah bisa. Open endorse ya, Ya, guys. open endorse lah, sok lah mangga. Sok lah minimal 2 juta. Pertanyaan selanjutnya nih, hambatan apa saja yang dirasain sama kalian sebagai pengguna media sosial atau yang aktif atau konten kreator lah gitu ya. Nah hambatannya itu apa aja yang kalian rasain? Terus kayak misal ada sesuatu yang kan namanya hidup kan ada hitam putih kayak gitu kan, ada senangnya pasti ada yang kayak ih apaan sih konten ada pernah enggak gitu Kak. Iya, mungkin dari Kak Hana dulu. Gimana Kak Hana?
apa ya, hambatan yang mungkin sejauh ini kayak kita kan harus bisa berhati-hati gitu ya dalam membuat konten juga kan. Kadang ada aja gitu orang yang nggak terima dengan apa yang kita share, apa yang kita Berbeda-beda kontenin gitu. opini gitu mungkin. Iya, mungkin hambatannya di situ kita harus bisa benar-benar apa ya, memposisikan konten-konten kita itu dengan sebaik mungkin gitu. Iya. Iya, hambatannya mungkin ya kalau itu sih, kalau kontennya nggak relate sama mereka, ada aja gitu selisih pahamnya antara kita sebagai konten kreator sama mereka gitu. Pernah nggak Kak dapat komentar negatif yang Ya, yang merusak bikin gitu, kayak, bukan membangun tapi malah merusak? Apa ya? Sejauh ini sih alhamdulillah enggak ya. Oh, jangan dong. Ya jangan dong. Iya, karena itu kalau ada juga kakak misal nih tipe orang yang ngapusin komentar atau bacain komentar, apa udahlah biarin aja lah komentarnya ada. sebenarnya kalau lagi moodnya bagus sih dibacain ya dari awal sampai akhir itu gitu. Tapi Pokoknya kalau udah misalkan sampai 1.000 ya, Kak. Lebih dong Lebih kan dong. tadi Oh, udah iya. dibilang. Sampai 50.000 ya kalau Iya nggak salah iya tadi saya iya ngecek tuh. benar banget itu. Terus kayak gitu sih, kalau lagi mood ya dibaca, kalau misalkan kita lagi nggak pengen baca ya enggak sih, cuma kayak scroll aja scroll gitu. aja hidupnya. Iya, jangan terlalu ditanggepin sih gitu, karena kan mereka juga nggak kenal sepenuhnya kita gitu. Enjoy, bagaimana aman, kalem. gitu. Mungkin hanya Iya. etalase dari diri kita yang mereka tahu. Nah iya Tapi betul. isinya Hanya kita dan Tuhan yang tahu. Nah bener banget. Nih gimana nih Kak? Wah, hambatannya sih yang pertama sih sama kayak Kak Hana kayak gitu. Pernah juga waktu itu di komen sama netizen, itu kan aku bikin konten yang kayak kata-kata tapi yang relate cuma buat aku doang, dan netizen komennya, "Kak, jangan ngegiring ke opini yang buruk dong, gini." Wah, itu isi komentarnya belum sampai ratusan ribu sih penonton, cuma lumayan banyak lah. Komentarnya kebanyakan negatif gitu kan. Terus wah udahlah, di take down aja videonya. Kayak Daripada, gitu. overthinking Tapi nggak di-hide itu. Nah iya, enggak sih. Kalau misalkan aku sih kayak gitu, kalau misalkan udah banyak yang hujat, ya udahlah di take down aja daripada semakin banyak kan kayak gitu. Terus juga mungkin ya kitanya juga harus lebih berhati-hati dalam pemilih konten, kata-kata. harus dipikirin dulu apa yang mau di up itu bisa diterima sama halayak atau enggak kayak gitu. Terus juga hambatannya kadang ya mager, namanya orang main sosial media, enggak yang selamanya terus main kayak gitu, enggak yang Ada semut jenuhnya, Kak. itu, ada rasa jenuh, ada rasa privasi kayak sendiri iya gitu ya. bosen, butuh privacy atau apa kayak gitu. Tapi ya itu semua kadang yang bikin semangatnya itu kalau misalkan ya lihat komen-komenan yang semangat kah kayak gitu. Ngebangun gitu ya. Banyak banget juga, di samping komenan yang negatif juga komenan positifnya itu yang membangun tuh banyak banget. Jadi itu sih yang bikin semangat konten. Apalagi kalau misalkan kontennya habis FYP nih, itu lihat viewers tuh kayak wah, kita harus ngonten lagi nih, lebih semangat. Nah, kan kalau kayak gitu kadang kayak algoritma TikTok kadang nggak dimengerti ya. Kadang kita ngonten terus gak ada yang FYP, kadang yang nggak disengaja malah FYP kayak gitu. Nah makanya jadi ya harus sering-sering aja ngontennya, harus rajin dan ngelawan rasa mager sih. Menurut aku hambatan yang paling gede sih itu, ngelawan rasa mager tuh susah banget, supaya bener-bener fokus konten yang terjadwal tuh susah. Lagi kan mungkin kakak-kakak sendiri punya kesibukan yang kadang fleksibel gitu, maksudnya kayak mungkin hari ini ada kesibukan kuliah atau kerja atau apapun, jadi sehingga mager gitu Nah, untuk iya, membuat kontennya, Bahkan bisa ya, konsisten belum lah. bisa konsisten. bahkan aku kadang bikin konten kalau lagi bad mood doang, kalau lagi overthinking Nah, iya, doang, benar, dan benar. butuh pelampiasan gitu, jadi ngeluapinnya lewat konten Lewat kayak media gitu. sosial gitu. Iya, kadang kalau lagi overthinking doang konten, sebenarnya nggak baik sih, jangan ditiru ya pokoknya. Itu mungkin karena bersangkutan juga sama tema konten kita ya, karena yang kayak overthinking kayak gitu. Jadi kita iya. kadang juga bikin konten kalau lagi overthinking doang. Betul, gitu. Jadi pas lagi overthinking lagi Iya. ngerasain aja Nah, gitu, iya. Tapi kakak-kakak pernah nggak sih kayak kan Kak Widya tadi sama Kak Hana mungkin belum, maksudnya pernah lah ada yang ngasih komentar yang kurang enak gitu ya. Nah itu kalian tuh tipe yang di overthinkingin sampai pernah nggak kayak kena mental gitu sama media sosial, sampai kayak udah aku nggak mau main sosial media dulu dalam jangka waktu yang lumayan panjang gitu, pernah nggak? Siapa dulu nih?
bebas nih. Sok. Aduh, Kak Widya dulu Boleh dah. deh, Boleh Kak Widya dulu. Kalau misalkan aku sendiri sih alhamdulillah banget ya, alhamdulillah. Belum pernah. Mungkin karena isi konten aku juga enggak yang berat banget gitu loh. Kan kalau netizen tuh kadang ngehujat tuh kayak ngehujat fisiknya lah, kelakuannya Parah inilah banget sih itulah. netizen Indonesia Nah, kalau udah bahas kalau fisik. konten aku juga enggak yang menampilkan fisik, kayak cuma tulisan-tulisan aja. Jadi kalaupun orang ngehujat ya ngehujat isi karya aku kayak gitu. Bukan ngehujat diri aku pribadi. Jadi belum ada yang sampai, jangan sampai ya. Jangan Belum ada yang bikin kena mental sampai bikin gak mau main sosmed lagi. Tapi pernah sih ada momen dimana aku udah gak mau main sosmed lagi, tapi bukan karena netizen, ada hal lain kayak gitu. Ada hal yang membangkitkan lagi Nah gitu. iya, dan ada juga hal yang membangkitkan sampai ya alhamdulillah kayak sekarang kayak gitu. Berarti dibalik dengan follower yang banyak, konten-konten yang FYP, dibalik itu ada hati yang terluka juga ya. Nah, iya. Nggak selalu yang kelihatan di media sosial itu yang baik-baik aja, atau oh dia mah kayak gini aja. Ternyata dibalik itu oh makanya dia bisa kayak gitu karena ya patah hati dulu. Iya. Jadi Nah, Ada orang- badai yang pernah yang dia laluin dulu jadi gitu. kayak kita pernah dengar gitu kayak kata-kata kalau lu mau jadi sesuatu kayak lu harus patah hati atau enggak jatuh cinta dulu. Nah, aku juga pernah tahu dapat dari TikTok ya. Kata dosenku kalau misalnya kamu nulis itu dua alasannya. Jatuh cinta atau patah hati sehingga bisa menulis seperti itu. Nah itu benar banget sih, benar banget. Iya, karena Firsa Besari nulis karena patah hati. Wiranagara juga nulis karena ditinggal nikah. Itu sih. Sehingga bisa menghasilkan karya-karya yang sebegitu Personal Hebat branding gitu. mereka Hebatnya. juga seperti itu Kita kan, juga dari pengen ya keluar karena terus, iya, dari yang doain lah ya. ya Amin, hal-hal ya Allah. sedih yang gak enak malah Iya, jadi malah jadi karya. malah jadi sebuah Amin. karya yang wow Amin. dinikmati banyak Proud of you. orang. Sejauh ini sih belum ada komentar netizen gitu ya yang buat kena mental apapun itu, belum pernah sih. Tapi kalau misalkan ada sih pernah gitu sekali ada komentar yang mungkin moodnya saya juga lagi nggak itu ya, Iya sih. lagi nggak mood gitu, terus baca komentar yang kurang enak gitu, jadi kayak bukan kepikiran sih, jadi lebih kayak wah meminimalisir aja, jadi nggak terlalu ditanggepin banget gitu, ya udah wae lah gitu kalau kata Sundanya malah Ya kayak santuy gitu, wae lah. santuy wae kayak gitu. Dah hidup mah perih. Jadi nggak terlalu dipusingin, nggak sampai kena mental juga Iya. sih. Lagian di sini kan keseharian apa sih Kak Hana dan Kak Widya juga kayak menyibukkan diri dengan hal-hal yang lebih positif. Jadi kayak Nah, ya betul. udahlah itu doang mah kayak angin berlalu aja gitu. Iya, Ya. udah Apa sih kayak dianggap gitu doang gitu. Iya gitu doang. Tapi Kayak itu bagus juga sih bagus kayak juga sih. Jadi kayak kita tuh udah terbiasa dengan rasa sakit. Jadi kayak mau di rasa sakit gimana lagi juga kayak ayo masuk sini. udah gitu ya. kebal Udah gitu ya, kebal. udah Lu mau kebal. nyakitin gua pakai cara apa lagi sini nggak Iya. apa-apa. Udah ini mah udah pernah jadi slow gitu. Terus juga kayak udah lebih ke nggak peduli nggak sih mau Iya. dikasih sakit yang kayak gimana juga kayak udah nggak Udah dirasa kayak aja gitu. pasrah, let Saking it yang- flow aja lah gitu ya. Saking yang segala sesuatu Iya. banyak yang kita pikirin gitu. Jadi personal brandingnya tuh dari situ kan kayak apa ya? Oh dia tuh bisa bijak dengan rasa sakit itu kan. Ya jadi dengan cara-cara membuat quotes dengan cara-cara membuat puisi gitu. Jadi ya alhamdulillahnya sih lebih bermanfaat gitu ya. Lebih kayak ada karyanya. Jadi ya bagus sih. Iya. Salut kita sama kalian berdua tuh. Jangan terlalu dibuat berlarut-larut lah kesedihannya gitu. mantap. Ya udah dibikin karya atau konten aja gitu. Menyalurkan kesedihan menyalurkan lewat kesedihan kata-kata dan Nah, menjadi iya. karya dinikmati banyak manusia. Apalagi karya tulisan itu nggak akan pernah punah gitu. Iya. Maksudnya Terus tulisan itu akan saya mau nanya nih, ada nggak sih satu karya kalian yang kayak membekas banget kayak ini karya gue yang kayak yang paling wow gitu, terus atau enggak kayak kita bakal inget terus karya ini meskipun yang nontonnya lebih sedikit, tapi kata-kata itu tuh yang bisa bikin kalian ingat sampai sekarang gitu, yang memotivasi kalian, terus sampai kayak gue kalau dengar kata-kata ini atau enggak dengar soundnya aja tuh udah terngiang-ngiang gitu, sampai apa ya sampai kena banget gitu sama hati kan, biasanya kan ada gitu. Apa gimana nih? Apa menurut kalian mengalir aja gitu? Pasti ada sih menurut saya sih. Gimana? Kak Hana. Coba dari Kak Hana dulu. Ya kalau dari saya sendiri sih ada salah satu gitu ya
konten yang pernah FYP, dan itu ngebuat apa ya, kayak ngerasa mereka juga ngerasain apa yang kita rasain juga. Mungkin salah satu nih kata-katanya ya gitu ya, di sini one day you can finally say ya Allah gitu ya, this is what I've been praying for all along gitu, thank you. Jadi ya Allah ini gitu, selama ini tuh ini yang saya doain tuh, terima kasih gitulah. Itulah pokoknya singkatnya seperti itu. Itu suatu saat nanti lah pokoknya kita tuh bakal bisa mengucapkan gitu di mulut kita tuh, ya Allah ini yang saya doakan, ya Allah ini yang saya inginkan gitu, ya Allah ini yang saya nantikan gitu loh. Itu di situ banyak tuh yang komen-komennya kayak gitu. Emang Kak Hana juga apa ya, anaknya tuh memberikan esensi ketuhanan di kontennya juga, membahas-bahas religious. Jadi emang basicnya dia yang kita juga di lingkungan yang beragama Islam, dan dia tidak lupa memberikan pesan-pesan dakwah di dalam kontennya. Aduh, Masya Allah sekali ya. Masya Allah. Nah, kalau dari Kak Widya sih seperti apa tuh, ada something yang kayak konten yang bikin keinget gitu, atau enggak entah itu konten apapun gitu. Tapi yang kayak misal oh ini dengan ini kayak aku tuh ingat pas itu kejadiannya kayak gini, terus kayak masih sampai sekarang nih kayak saya apa ya, kebayang-bayang terus gara-gara satu kata-kata itu, konten itu. Nah, oke, ada sih baru kemarin sih FYP, dan aku ngerasa aja kalau itu tuh relate banget sama yang kita-kitaan semua, terutama perempuan yang lagi quarter life crisis. Jadi katakannya gini, sekarang paham makna dari kalau cewek asam lambung di umur yang kurang dari 20 tahun obatnya Braxidin, Inpepsa, Omeprazol dan lain-lain. Tapi kalau udah 20 tahun ke atas obatnya cukup bahu, telinga sama lengan suami. Pecah banget isi komennya. Komennya bener-bener. Apalagi ibarat wanita gitu, lebih kayak hatinya lebih sensitif. Perasa wanita itu perasa banget. Terus kayak pengennya tuh didengerin, dan ya butuh apa sih, butuh sandaran gitu. Terus butuh support ya gitulah. Nah itu sih, apalagi kan kayak perempuan-perempuan di umuran kita sekarang nih kayak sama jompo. kalau misalkan ada masalah apa-apa, capek sama kehidupan, capek kuliah, capek kerja atau apa, pasti mikirnya pengen punya suami kayak gitu. Itu sih isi komennya sampai ribuan, ngebahas terus pengen punya suami biar asam lambungnya sembuh. Dan apa ya, emang mungkin relate sih di diri aku sendiri, karena aku tuh juga apa sih punya sakit asam lambung yang kayak jadi kadang suka bingung ini gimana sih ngobatinnya, udah pakai obat ini tuh nggak sembuh dan terus lah nikah aja iya gitu. bikin kata-kata ini biar sembuh gitu. Nah ini juga bukan solusinya. Solusinya gitu ya kalau tapi nikah gitu. lebih apa ya, pasti ada yang lebih ngejaga gitu kalau Nah, nikah. Meskipun betul. ya orang tua kita yang ngejaga, cuma kayak pasangan itu bakal beda sama orang Karena tua gitu. kita sejatinya nanti ketika kita sudah ini kita menikah aja tuh, hidup kita ya udah sama keluarga baru kita gitu. keluarga Nah, baru. mungkin juga lebih ke ada yang menampung ke overthinkingan kita nggak sih kalau misalkan nikah. Itu sih pokoknya rame banget ngebahas-bahas beli suami di mana katanya, Di cek Shopee out ada suami nggak di gitu mana kayak gitu. Rame banget. Tapi ada maksudnya dari ini kan ya pada pengen nikah kan akhirnya, tapi sebenarnya tanpa kita sadari ketika kita menikah juga masalahnya sebenarnya lebih berat lagi Nah, kayak. iya bener banget. Cuman ya ini mah emang kita aja bahasa anak muda, saya juga pengen seperti itu. Kadang kan emang perempuan kalau capek ini itu pengen nikah kayak gitu kan. Terus kalau aku tuh kontennya isinya kayak overthinking masalah kuliah, anak kos kayak gitu-gitu, anak rantau kayak gimana. Itu sih nih ada juga nih yang kayak sound ini dimenangkan oleh anak kos karena berhasil ngelewatin hal sulit yang dialamin oleh diri sendiri tentang anak kos yang kayak gitu. Ini juga nih komenannya sampai ribuan, banyak banget karena kayak ngerasa wah anak kos tuh gini yang apa-apa harus serba mandiri ini itu, dan itu banyak banget yang nonton, banyak banget yang relate. Untuk anak kos kalian keren. Keren banget, Miss Independent for yourself. Tips and trick supaya kita semangat kontennya, terus supaya kita bisa dapat imajinasi apa ya, Inovasi, imajinasi untuk konten lah yang terus, positive vibes gitu lah. terus tipsnya supaya kita ya udahlah biar semangat terus tuh seperti apa ya? Dari Oke. Kak Widya dulu lah. Biar semangat ya.
Sebenarnya kalau membuat konten-konten kayak gitu yang bikin semangat, yang bisa ngedorong tuh ya diri kita sendiri gitu. Kayak ya udah konten aja sebanyak-banyaknya, mau FYP atau mau enggak. Kan kalau misalkan FYP, kalau misalkan bikin konten banyak nih, syukur-syukur ada yang FYP 1 dan nanti tuh yang lain tuh bakal ngikutin kayak gitu. Kalau misalkan algoritma TikTok ya biasanya kayak gitu. Nah, jadi ya udah semangat aja, jangan sampai kayak kalau misalkan kita udah niat nih pengen jadi konten kreator, jangan ada kata mager atau males-malesan buat terus-menerus bikin konten walaupun itu awalnya viewersnya sedikit, gak ada yang like, bahkan yang nontonnya juga masih 1-2 orang. Ya udah biarin aja. Nanti lama-lama juga orang-orang mengenal kita kok, nanti lama-lama juga kayak ibaratnya viral kayak gitu, nanti lama-lama juga orang lain pada tahu dan mungkin pada ngikutin kita. Pokoknya jangan malas aja. Jangan malas. Betul banget. Itu dari Kak Widya. Mungkin dari Kak Hana gimana Kak? Ya sama sih kurang lebihnya gitu ya, kayak Kak Widya gitu ya. Awalnya harus dari diri kita sendiri, dari niatnya nih kalau mau jadi konten kreator itu ya dari diri kita sendiri. Terus habis itu ya konsisten juga, kita harus konsisten gitu. Kalau mau benar-benar terkenal kayak misalkan Piara Sabda Sari, iya, biar personal branding kita kelihatan nih sama halayak yang banyak, ya kita harus konsisten, itu sih kuncinya. Terus pilih konten yang bener-bener apa ya, jangan Relate sama kita. iya relate juga gitu, jangan hanya terpaku soal cinta-cinta aja sebenarnya gitu, karena universal aja nggak sih? iya lebih Kehidupan. universal aja gitu, iya jangan terpaku di Lucu-lucu. konten cinta-cintaan aja gitu. Terus ya buat konten tuh jangan mikirnya wah harus FYP nih, harus FYP, enggak sih ya. Kalau misalkan lu mau jadi konten creator ya itu harus, maksudnya tuh kayak apa ya, harus bertahap lah gitu. Kak, semua ada yang itu instan. iya nggak semua itu Indomie aja direbus dulu. instan. Nah betul banget, apalagi mau jadi konten kreator, jadi orang yang terkenal gitu di halayak banyak, ya harus seperti itu, bertahap kayak gitu. Keren banget sumpah ini Wih, dari Kak keren Hana dan banget. Kak Widya. Thank you Tepuk banget tangan, nih. thank you banget nih. Aku banyak dapat pelajaran baru juga Iya, dari sama sih. obrolan kali ini ya. Jadi Mbak Is. bener, jadi kayak kita juga kayak terinspirasi tuh. Nah. Jadi wah kayaknya saya juga minat nih, bisa kali. Bisa kali gitu. Ya. Awalnya saya coba-coba, enak gitu. Enak. Terusan gitu ya. Iya, gitu. Thank you banget nih Iya, Kak thank Widya you Kak banget Hana. ya. Udah nemenin iya. kita ngobrol-ngobrol, berbincang-bincang tentang personal branding selama setengah jam lebih nih, kayak Iya. saking serunya sampai lupa waktu. Aduh. Saking kayak pengen lagi nih. Iya pengen lagi sebenarnya, kurang, cuma ya next time mungkin time kali ya, ya. kita bisa bahas Boleh lagi ya. banget Boleh nih, kan? boleh Thank you banget nih Kak, proud of kalian deh intinya. Iya. Sukses terus, makin bersinar lagi di Amin. media sosialnya untuk personal branding. Kita, akhir kata ya, Akhir kata kita berdua dari podcast BT. BT pamit undur diri bersama saya Bais Rifai dan Saya Atiana Khairi. Thank you pamit banget. undur diri, sampai jumpa, terima kasih, see you See you next time.